Gimana kalau saya bilang, ternyata ada loh seorang petani yang berhasil memetakan kapan pasar naik dan kapan pasar akan turun? Bentar-bentar. Seorang petani dari abad ke-19, zaman di mana komputer canggih dan data analytics itu belum ada. Masa iya bisa memprediksi market crash zaman sekarang? Kedengarannya mustahil kan? Nah, justru itu yang mau kita bongkar. Oke, kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita. Namanya Samuel Banner. Dan dia ini bukan broker dari Wall Street loh. Dia ini seorang petani. Yap, petani kaya dari Ohio, Amerika yang hidup di tahun 1800-an. Tapi, cerita Banner ini justru nggak dimulai dari kesuksesan, malah sebaliknya. Dari sebuah malapetaka finansial yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Kita mundur ke tahun 1873. Waktu itu terjadi kepanikan pasar yang luar biasa dahsyat. Nah, momen inilah yang jadi titik balik dalam hidup Banner. Bayangin aja, krisis itu bikin dia bangkrut total. Semua hartanya ludes. Tapi, justru dari titik terendahnya inilah Banner jadi terobsesi. Dia harus tahu jawabannya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, pencarian jawabannya ini ternyata membawa dia kembali ke dunia yang paling dia kuasai, dunia pertanian. Dari siklus tanam panen di ladangnya, dia mulai melihat pola serupa di pasar saham. Gini deh, sebagai petani, kan Banner itu hidupnya bergantung sama musim. Dia tahu banget kapan waktu terbaik buat menanam, kapan harus panen. Terus dia mikir, jangan-jangan pasar saham yang kelihatannya acak adul ini sebenarnya juga punya musimnya sendiri. Dan bener aja, setelah dia ngulik data-data lama, dia nemuin beberapa hal yang gokil. Pertama, ada siklus 11 tahun di harga jagung sama babi. Dan yang bikin kaget, siklus ini cocok banget sama siklus bintik matahari 11 tahunan. Gak cuma itu, dia juga nemuin siklus yang lebih panjang, 27 tahun, di harga besi. Berangkat dari penemuan-penemuan ini, Banner akhirnya merumuskan sebuah konsep yang sederhana tapi menurut saya jenius banget. Dia menyebutnya 3 musim pasar. Musim pertama dia sebut tahun-tahun panik. Nah, ini tuh masa-masa liar di mana pasar lagi nggak rasional. Orang-orang pada beli gila-gilaan karena FOMO atau jual semua asetnya karena panik. Hasilnya, harga bisa meroket atau anjlok tiba-tiba. Musim kedua, masa-masa indah. Gampangnya, ini adalah puncaknya siklus. Harga lagi tinggi-tingginya. Kata Banner, inilah waktunya kita buat jualan. Ambil untung, cash out. Dan musim terakhir, masa-masa sulit. Ini pas pasar lagi merah semua, kelihatannya suram. Tapi justru disinilah letak kesempatannya. Kata Banner, inilah waktunya borong. Beli aset-aset bagus pas lagi diskon besar-besaran, terus ya tinggal sabar aja nunggu masa-masa indah berikutnya datang. Jadi kalau kita ringkas, strateginya tuh simple banget kan? Beli pas lagi masa sulit. Tahan aja, terus jual pas lagi masa indah. Udah gitu aja. Oke, tapi pertanyaannya, ini kan teori dari petani abad ke-19 ya? Emang beneran masih relevan? Beneran bisa dipegang omongannya? Yuk kita uji aja klaim dia. Banner sendiri sih pede banget. Di grafiknya yang asli dari tahun 1875, dia sampai nulis 2 kata, sure thing, alias pasti berhasil. Wah, percaya diri banget ya. Ini klaim yang berani banget loh. Jadi gimana nasib rumusnya yang dari abad ke-19 ini waktu diadu sama pasar modern abad ke-21 yang ya tahu sendiri kan, jauh lebih kompleks? Jawabannya, ternyata akurasinya lumayan dekat. Ada seorang analis modern yang bilang gini, siklus Banner memprediksi tahun 2007 itu adalah tahun harga tinggi, waktu yang pas buat jual saham. Coba deh kita lihat ujian paling besarnya, krisis finansial global 2008. Teorinya Banner bilang 2007 itu masa indah, waktunya jual. Dan bam, tahun 2008 pasar dunia ambruk. Terus siklusnya nunjuk tahun 2009 sebagai masa sulit, waktu yang tepat buat beli. Dan bener aja, itu pas banget pasar lagi di titik terendahnya. Akurasinya jujur aja agak bikin merinding ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita semua langsung nganggep ini ramalan pasti, penting banget buat kita sadar, ini tuh cuma panduan, bukan kitab suci yang 100% benar. Poin paling pentingnya ya ini, siklus Banner ini bukan ilmu pasti. Sama sekali bukan. Meskipun akurasinya kadang bikin kita melongo, anggap aja ini kayak peta atau kompas, berguna buat ngasih arah, tapi bukan bola kristal yang bisa ngelihat masa depan.
Terus gimana dong cara pakainya? Anggap aja ini semacam lampu peringatan jarak jauh, kasih sinyal. Jadi penting banget buat menggabungkan ini dengan indikator-indikator lain. Dan yang paling penting, sesuaikan lagi sama rencana dan profil resiko investasi Anda sendiri. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Kalau kita percaya pasar itu beneran punya musim, kayak yang diyakini Banner, pertanyaan gedenya adalah, kira-kira kita sekarang ini lagi ada di musim apa ya?